Masyarakat penghuni Pulau Indah di Laut Jawa itu tengah menghadapi dilema antara terus mempertahankan pesonanya melalui keragaman flora dan faunanya di darat maupun laut, atau mengalah pada kepentingan roda bisnis sebagai pulau penghasil udang di utara Jawa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fatimah Syahida, NPM 001 Program Studi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan. Sebuah topik yang semakin penting dalam konteks global saat ini, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat pun akan semakin besar. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan membahas mengenai pengertian tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan, lalu ada regulasi hukum dan juga sanksi hukum bila perusahaan melanggarnya. Nah, oke, di sini ada pengertian tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan. Apa sih pengertiannya? Nah, ini adalah kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis dan mengelola lingkungan. Ini terdapat dalam sumber Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UPT. Meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengelolaan lingkungan sebagai kewajiban perusahaan, namun undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu ada regulasi hukum bisnis. Nah, di sini ada yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Lanjut, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, ini mengatur tentang hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lanjut, yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah, ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi bisnis, termasuk perlindungan dari produk berbahaya, iklan yang menyesatkan, dan hak untuk mengajukan komplain. Nah, yang terakhir yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Nah, ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara atau BMN, termasuk pengadaan, penggunaan, dan juga pemindahan tanganan BMN. Nah, selanjutnya itu ada regulasi hukum lingkungan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini mengatur tentang berbagai aspek lingkungan hidup, termasuk pencemaran, kerusakan, dan pelestarian serta pengelolaan sumber daya alam. Lanjut, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya. Nah, ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan limbah B3, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penimbunan. Lanjut, yang ketiga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 104 Tahun 2017 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini mengatur tentang izin lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, yang terakhir itu ada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Nah, ini bertujuan untuk menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, ini ada sanksi hukum, ada 3. Yang pertama itu sanksi pidana. Nah, apa sih sanksi pidana itu? Nah, ini perusahaan atau individu yang melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana seperti denda, penjara atau bahkan pencabutan izin usaha. Nah, yang kedua ada sanksi perdata. Ini pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum dapat mengajukan tuntutan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dia alami. Lanjut, yang ketiga adalah sanksi administratif. Nah, ini pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti peringatan, pencabutan izin, atau juga pembekuan izin usaha. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizky Matia dengan NPM 113. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu konsep Corporate Social Responsibility atau CSR dan studi kasus pelanggaran hukum bisnis dan lingkungan. Konsep Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap dampak aktivitasnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Tujuannya yaitu menciptakan keseimbangan antara keuntungan bisnis, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Di sini ada beberapa elemen utama CSR terkait tanggung jawab lingkungan.
Yang pertama adalah pengelolaan limbah dan produksi, yaitu seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah. Lalu yang kedua ada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di sini bisa dengan cara berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Lalu yang ketiga ada pengembangan produk ramah lingkungan. Bisa menciptakan produk yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan, lalu mengurangi penggunaan bahan berbahaya dalam proses produksi. Lalu yang keempat ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, melakukan program edukasi terhadap pelestarian lingkungan untuk masyarakat. Pentingnya CSR dalam tanggung jawab lingkungan. Dengan mengintegrasikan praktik CSR dalam tanggung jawab lingkungan, perusahaan tidak hanya mematuhi ekspektasi hukum, tetapi juga membangun reputasi positif, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan berkontribusi keberlanjutan lingkungan untuk masa depan mendatang. Lalu di sini ada studi kasus pelanggaran hukum lingkungan oleh perusahaan. Salah satu yang bisa terjadi di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua ini menghadapi tuduhan pelanggaran hukum terkait limbah tambang atau piling. Operasional perusahaan menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk sungai di kawasan Papua. Pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia yang pertama ada pencemaran sungai, lalu ada kerusakan ekosistem, dan yang terakhir ada melanggar regulasi hukum. Pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan teguran dan mengajukan tuntutan terhadap PT Freeport Indonesia atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Meskipun ada negosiasi dan kompensasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan limbah ini, dan pelanggaran hukum lingkungan oleh PT Freeport ini terus berlanjut. Sekian dan terima kasih. Setidaknya ada 6.000 warga di Timika, Papua yang terdampak kerusakan lingkungan akibat limbah tailing yang berasal dari PT Freeport Indonesia. PT Freeport disebut membuang lebih dari 300.000 ton limbah tailing ke sungai setiap harinya yang berdampak ke 3 distrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hana Nurjana. Saya akan melanjutkan materi dari PLDA. Yang akan saya bahas di sini ialah implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam perlindungan lingkungan, hubungan antara tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan serta aspek hukum lingkungan. Tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu, perusahaan, atau organisasi untuk mematuhi peraturan, undang-undang, dan standar yang berlaku. Tanggung jawab hukum dalam bisnis. Yang pertama yaitu mematuhi regulasi perdagangan dan pajak. Mematuhi aturan terkait operasi bisnis seperti pendaftaran usaha, perizinan, pembayaran pajak, dan laporan. Yang keduanya yaitu perlindungan konsumen. Memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas serta transparansi dalam informasi produk. Sedangkan tanggung jawab hukum dalam lingkungan yang pertama yaitu mematuhi regulasi lingkungan, mengikuti undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan limbah, emisi gas, dan perlindungan sumber daya alam lainnya. Yang keduanya adalah pengelolaan limbah, mengelola limbah secara bertanggung jawab seperti mendaur ulang ataupun mengelola limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu implementasi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam perlindungan lingkungan. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah, di mana penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dan limbah. Yang keduanya ada konservasi energi, di mana penggunaan energi terbarukan dan upaya efisiensi untuk mengurangi jejak karbon. Dan yang ketiganya yaitu penghijauan, program penghijauan dan reboisasi untuk menjaga ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hubungan antara tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan. Yang pertama yaitu tuntutan hukum. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum jika melanggar peraturan lingkungan. Dan yang kedua yaitu reputasi, di mana perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan mendapatkan reputasi yang buruk. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada aspek hukum lingkungan. Aspek hukum lingkungan di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu peraturan, di
di mana di dalam peraturan sendiri terdapat undang-undang dan peraturan menteri terkait perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu kewajiban, di mana perusahaan wajib melapor dan mengelola dampak lingkungan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu sanksi, di mana ada denda, pemidanaan dan sanksi administratif jika perusahaan melanggar aspek hukum lingkungan tersebut. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Luciana di Departemen 02 dari kelas akuntan sipil akan melanjutkan presentasi mengenai tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan. Hubungan tanggung jawab hukum antara bisnis dan lingkungan terletak pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional mereka mematuhi peraturan yang melindungi lingkungan hidup. Berikut adalah aspek-aspek hubungan tersebut. Yang pertama ada kewajiban mematuhi regulasi lingkungan, yaitu perusahaan harus menjaga kegiatan operasional yang sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup dan standar nasional internasional. Yang kedua ada pengelolaan risiko lingkungan dalam bisnis, yaitu bisnis harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka seperti penambangan hutan, pembuangan limbah kimia secara ilegal. Dan kegagalan mematuhi tanggung jawab ini dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pemerintah ke masyarakat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan, yaitu perusahaan memiliki tanggung jawab hukum pada berbagai pihak termasuk masyarakat lokal, pemerintah, investor, dan konsumen, pelaporan keberlanjutan dan audit lingkungan. Yang keempat lalu ada prinsip keberlanjutan dalam bisnis atau ESG, Environment Social Governance. Yang selanjutnya ada dampak positif dari kepatuhan, yaitu ketiga. Yang pertama keunggulan kompetitif, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Next. Yang terakhir ada aspek tanggung jawab hukum dalam konteks bisnis dan lingkungan, yaitu satu ada aspek hukum lingkungan, meliputi perizinan lingkungan, standar emisi, pengelolaan limbah, penilaian dampak lingkungan atau AMDAL, dan kejadian pencemaran. Lalu yang kedua ada tanggung jawab perusahaan, meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, investasi dalam energi terbaru, kemitraan dengan organisasi lingkungan, dan transparansi serta akuntabilitas. Yang ketiga ada upaya mitigasi resiko hukum. Contohnya itu ada pengembangan kebijakan lingkungan, pelatihan karyawan, sistem manajemen lingkungan, konsultasi hukum, dan asuransi lingkungan. Terima kasih. Nama saya Meli Triana, NPM 011. Pertanyaan saya adalah, apa saja tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR yang berfokus pada perlindungan lingkungan? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Meli Triana. Ada beberapa tantangan utama ya yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam mengimplementasikan program CSR itu. Di antaranya ialah biaya. Implementasi program ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi yang signifikan dalam teknologi, pelatihan, juga infrastruktur yang baru. Jadi beberapa perusahaan mungkin masalah utama itu karena biaya ya. Terus yang selanjutnya itu ada keterbatasan sumber daya. Perusahaan terutama yang berukuran kecil dan menengah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengimplementasikan program CSR yang efektif itu. Lalu ada perubahan iklim, di mana dampak perubahan iklim yang semakin parah dapat menimbulkan tantangan yang tidak terduga dan membutuhkan adaptasi yang cepat dari strategi CSR. Dan yang terakhirnya itu ada regulasi dan kebijakan, di mana kerangka regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak memadai dapat menghambat implementasi program CSR seperti itu. Cukup apa ada yang kurang dimengerti, Teh Meli? Cukup Teh Hana, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Ardika, NPM 044, izin bertanya. Menurut Bella, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari PHD NPM 044. Peran pemerintah dalam mengatur tanggung jawab hukum dalam bisnis dan lingkungan sangat penting dan sangat strategis. Terus ada beberapa cara atau ada beberapa peran pemerintah dalam mengatur tanggung jawab hukum dalam bisnis dan juga lingkungan. Yang pertama yaitu ada mengatur regulasi, lalu yang keduanya ada mengawasi kepatuhan, lalu yang ketiganya mengenakan sanksi, lalu yang keempatnya ada mengembangkan kebijakan, dan yang kelima ada mengedukasi masyarakat. Selain dari peran ada juga manfaat dari peran pemerintahnya, yaitu pertama meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, lalu yang keduanya ada mengurangi resiko kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap masyarakat. Itu ada yang bisa dijawab, apakah udah dimengerti atau ada yang kurang? Cukup dalam. Ya. Perkenalkan, saya Jan Faciansa, NPM 042, izin bertanya. Apa dampak jangka panjang dari pelanggaran hukum dan lingkungan terhadap ekosistem dan masyarakat setempat? Terima kasih. Terima kasih Jehan atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dampak jangka panjang dari pelanggaran hukum dan lingkungan terhadap ekosistem dan masyarakat setempat dapat meliputi yang pertama, kerusakan ekosistem. Pelanggaran seperti polusi udara, air, atau tanah dapat merusak habitat alami, mengurangi biodiversitas, dan menghancurkan sumber daya alam yang penting untuk kehidupan. Kedua, dampak kesehatan masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang bagi masyarakat, seperti penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, kanker, dan penyakit lain. Lalu yang ketiga ada pencemaran sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air dan tanah yang tercemar dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat. Lalu ada penyusutan mata pencaharian. Masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, atau pariwisata dapat kehilangan mata pencaharian mereka jika ekosistem yang mendukung sektor ini rusak akibat pelanggaran hukum lingkungan. Apakah sudah jelas, Jehan? Ya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Saya Meli, NPM 011. Pertanyaannya adalah, apa upaya yang dilakukan apabila ada perusahaan yang melanggar hukum dan bisnis terkait lingkungan seperti perjuangan menjadi ilegal? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Dari salah satu dampak yang harus dilakukan atau apa yang harus dilakukan dari pihak perusahaan itu harus memulihkan kerusakan lingkungan yang telah dilakukan gitu ya. Terus ganti rugi sama pihak yang terdampak, kayak misalkan masalah kompensasi, terus dukungan dari barang-barang kesehatan, terus juga dari penegakan hukum ini juga harus dipaksakan perusahaan sama badan-badan yang terkait ya untuk memberikan sanksi ke ada audit lingkungan juga untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tersebut, apakah pembuangan limbah itu akan berulang atau tidak. Baik, makasih ya Teh.